yang semuanya ini penting untuk berkelanjutan jangka panjang dalam ekonomi kripto. Ini tentang membangun ekonomi digital yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Halwani Studio. Welcome to my channel. Sebelumnya saya doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badan kita semua. Saudaraku pionir sejati, pada episode ini kita akan membahas seputaran Binance. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ini berita yang sangat menarik bagi kita. Mengapa nilai sebenarnya Pi tidak diukur dengan nilai yang ada di bursa? Karena kekuatan tersembunyi ekosistem pada jaringan Pi. Karena nilai masih tersembunyi di ekosistem jaringan Pi. Banyak orang di luar ekosistem Pi Network mengabaikan Pi Coin, mengejek nilai yang dianggap eksternal yang ada di bursa saat ini. Mereka melihat fisik harga dan menyimpulkan bahawa P-Coin tidak signifikan di pasar kripto yang lebih luas. Mereka mencapnya sebagai token spekulatif lain tanpa masa depan. Mereka mencap itu tentang nilai Binance. Baik pionir yang kecewa maupun bukan pionir, ya, internal dan eksternal. Namun perlu kita ketahui, mereka yang berada dalam komunitas Pi Network memahami realitas yang berbeda, seperti yang ditekankan oleh akun @p_conference_ dalam ekosistem Pi Network. Satu Pi dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh banyak token berharga mahal. Contohnya token-token yang lain, ya. Mereka tidak bisa meluncurkan aplikasi, menjalankan bisnis, dan membayar layanan real dalam ekonomi digital yang fungsional, berkembang, dan didukung oleh manusia. Tapi Pi akan melaksanakan semua ini, bertransaksi dengan koin Pi Network dan lain-lain sebagainya sebagai visi dan misi Pi Network. Kita memandang sedikit kontras antara persepsi eksternal dan utilitas internal. Ini mengungkapkan kebenaran penting tentang nilai Pi Network saat ini dan masa depan dalam lanskap Web3. Ini yang akan diterapkan, ya. Web3 akan diterapkan di dalam Pi Network. Ini bukan sekadar token kripto biasa. Ini sering kita dengar dan sering sekali disebutkan. Ia adalah fondasi ekosistem yang hidup dan berkembang yang berfokus pada pembangunan utilitas dunia nyata, didorong oleh inovasi komunitas dan selaras dengan cita-cita inti desentralisasi Web3. Ini saudaraku harus dipahami, ya. Jangan kita hanya fokus pada nilainya saja, ya. Ikuti jalur-jalur yang akan dikembangkan oleh core team. Seringkali kita kesalahpahaman tentang nilai pasar dan nilai di ekosistem. Pengamat pasar kripto tradisional sering sekali melihat nilai token hanya melalui harganya di bursa saja. Lupa bahwa nilai sebenarnya ditentukan oleh apa yang dapat dicapai koin dalam ekosistem yang dirancangnya. Ini sering sekali diabaikan. Nilai pasar Pi-Coin saat ini tidak mencerminkan kemampuannya dalam jaringan Pi. Sangat rendah, di mana para pelopor secara aktif menggunakannya sebagai alat utilitas, bukan aset spekulatif. Kalau kita sering berpandang kepada harga yang ada di bursa, tentu pionir itu akan kecewa. Tapi pandanglah bahawa ekosistem sekarang lagi dikembangkan. Nilainya nantinya ada di ekosistem. Itulah nilai yang sesungguhnya. Dalam ekosistem Pi Network, P-Coin memfasilitasi transaksi,
memungkinkan peluncuran aplikasi, dan memberdayakan bisnis yang dibangun di P-App Studio dan P-Browser. P-Coin menjadi mata wang fungsional yang mendukung ekosistem pengembangan, pedagang dan pengguna yang terus berkembang yang memanfaatkan P untuk kegiatan ekonomi real setiap hari. Ini bisa dipahami saudaraku sekalian ya. Nilai ada di ekosistem ini dipegang. P-Coin sebagai alat untuk membangun bisnis. Salah satu keuntungan yang paling signifikan dari P-Network adalah kemampuannya untuk mengubah P-Coin menjadi pendorong bisnis di dalam P-App Studio. Pengembang dan pengusaha dapat menggunakan P untuk segala hal. Contohnya, meluncurkan aplikasi, membangun dan menyebarkan aplikasi menggunakan P-App Studio memerlukan sumber daya, pengujian, dan layanan yang dapat dibayar menggunakan P-Coin, mengubahnya menjadi mata wang untuk inovasi. Kemudian, akses alat pengembang, memberdayakan wirausahawan untuk berfokus pada penciptaan nilai tanpa tergantungan pada fiat. Artinya tidak selalu tergantung pada uang fiat. P-Coin bisa bertransaksi. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Dorongan perdagangan lokal. Pedagang dalam ekosistem Pi menerima P sebagai pembayaran untuk layanan dan barang. Membangun ekonomi mikro yang merangsang aktivitas bisnis lokal. Tidak seperti banyak mata uang kripto lainnya yang hanya disimpan dalam dompet, P-Coin beredar dalam komunitasnya, bertindak sebagai media pertukaran sejati dan blok bangunan untuk modal bisnis Web3. Ekosistem yang berkembang, P-App Studio dan P-Browser. P-App Studio telah menciptakan lebih dari 10.000 aplikasi dengan ratusan aplikasi tersedia di P-Browser yang mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, perdagangan lokal, layanan digital, dan proyek komunitas. Aplikasi ini dikembangkan untuk dioperasikan menggunakan P yang membuktikan kegunaannya yang sebenarnya dalam ekosistem yang berfungsi. Banyak pionir berfokus pada grafik harga di bursa. Pi-Network berfokus pada penciptaan nilai dunia nyata, menunjukkan bagaimana mata uang digital dapat mendorong partisipasi ekonomi, berbagi pengetahuan, dan pemberian layanan dalam lingkungan yang terdesentralisasi. Banyak juga di kalangan pionir bertanya mengapa utilitas lebih penting daripada spekulasi. Spekulasi telah mendorong sebagian besar pasar kripto hingga saat ini dengan nilai koin yang berfluktuasi berdasarkan narasi daripada substansi. Namun, Pi-Network mengambil jalur yang berbeda dengan memprioritaskan utilitas. P-Coin yang dapat meluncurkan aplikasi, membayar layanan, dan memungkinkan perdagangan dalam komunitas terpercaya memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada koin berharga mahal tanpa kasus penggunaan. Utilitas memastikan sirkulasi, keterlibatan, dan stabilitas ekosistem. Yang semuanya ini penting untuk berkelanjutan jangka panjang dalam ekonomi kripto. Ya, artinya bukan sesaat saja kita pergunakan koin Pi ini, tapi untuk jangka panjang, berkelanjutan. Seiring berkembangnya adopsi dan semakin banyaknya pionir yang menggunakan aplikasi dan layanan Pi-Network, permintaan P-Coin dalam ekosistemnya akan meningkat, menciptakan nilai organik yang didukung oleh penggunaan praktis, bukan sekedar sensasi belaka. Selaras dengan visi Web3 yang sebenarnya,
Web3 bukan hanya tentang desentralisasi demi dirinya sendiri. Ini tentang membangun ekonomi digital yang adil, ya, mudah diakses dan digerakkan oleh pengguna. Pi Network secara aktif menyelaraskan diri dengan visi ini dengan memungkinkan orang terlepas dari lokasi atau latar belakang teknis mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi kripto secara bermakna. Itu tadi beberapa penjelasan tentang Pi Network. Ya, semoga kita memahami ini. Jangan berfokus pada satu jalan, yaitu nilai di bursa, tapi fokus pada ekosistem yang sedang dilakukan oleh Kotim, yang sedang dikembangkan oleh Pi Network. Sebenarnya ini masih panjang yang kita bahas, ya. Saya hanya mengambil kesimpulannya saja. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.